perjalanan spiritual atau perjalanan proses terapis kayak begini ya spiritual lah. Spirit itu memberi kekuatan kepada si pasien, itu memberikan power ya luar biasa. Perjalanan saya itu luar biasa lah, memberi edukasi, penjelasan, contoh-contoh biar kita sembuh. Dan saya sendiri juga menyadari sembuh itu bukan di tangan saya, sembuh itu ada di tangan Tuhan, atas izinnya kan begitu. Cuman saya mendalami ilmu manjada wajada itu saja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, pasti Tuhan itu memberi kemudahan. Oleh karena itu kalau kita itu pengen sukses dalam bentuk apapun lah, nama sukses itu kan tidak harus kaya raya, itu tidak. Dalam bapak kondisi stroke kayak begini, kalau dia mau sukses dalam arti dia itu sembuh, pengen jalan lagi, ya menjalani proses perjalanan yang memakan cukup waktu yang sangat lama. Makanya kalau penderita penyakit kayak begini itu syarat pertama harus bisa menekan tingkat emosionalnya biar tidak mengganggu peredaran darah ke otak, namanya saraf motorik. Tapi untuk mengertikan dalam kondisi penyakit kayak begini ya ndak gampang, itu ndak mudah. Bahkan saya di sini itu keluarganya itu di sini yang menyaksikan semua, dan keluarganya dari bapak ini juga bukan orang bodoh, orang berpengalaman lah, orang berpendidikan lah, intinya begitu. Dulu sempat saya bilang itu, Mas hati-hati kepada orang yang mengatasnamakan ini apa-apa bicaranya duit, hati-hati kepada oknum. Dulu sempat miskomunikasi, ya wajar, saya mengerti lah, namanya juga belum kenal. Tapi dalam hati saya sebenarnya saya tidak mau nipu. Mungkin dalam hati keluarganya ada rasa itu, ya itu wajar sekali, itu sangat wajar. Apalagi zaman sekarang itu banyak oknum bergentayangan di mana-mana. Pokoknya hati-hati sama oknum. Kalau kita itu pengen bukti atau apa, kita tuh gampang lah, rekam saja. Jadi kalau terjadi tinggal laporkan kepada pihak berwenang. Tapi alhamdulillah saya diberi kepercayaan sama keluarganya bapak ini, Pak Sabto itu dari Sulawesi, Pak. Kalimantan kok, Sulawesi. Itu dulu waktu terjadi stroke kayak begini tuh ya apa ya, tak disangka tak diduga. Waktu dulu zaman corona sebenarnya dia mau balik, cuman ada salah satu aturan dari itu ya akhirnya ditunda. Delalah malah menderita penyakit kayak begini. Yo ndak apa-apa ya Pak yo, dijalani. Ibaratnya orang dulu mengatakan lagek didangir. Maksudnya didangir itu kalau kita dalam segi agama, kalau kita lagi sakit itu didangir dosa-dosane. Jadi Gusti Allah niku walaupun bapak kondisi sakit kayak begini, itu dalam masih taraf sayangnya sama hambanya. Ketika sakit pun dia masih sayang. Sayangnya apa? Kalau kita sabar menjalani semua proses penyakit, dosa-dosa kita akan berguguran. Kita kembali bersih, suci tanpa noda. Itulah kasih sayangnya Tuhan seperti itu. Makanya kita itu harus peka. Kalau kita sakit begini, yuk kita jalani saja. Iya Pak, Bapak harus tetap semangat menjaga pola pikiran, pola hati Bapak. Nanti segala aturan dari saya, Bapak dilatih setiap saat ketika Bapak mau. Semakin banyak latihan, semakin cepat proses penyembuhannya dari Bapak. Nah itu perlu digarisbawahi sedulur-sedulur, baik yang ada di sana-sana lah. Kalau ada terjadi penderita seperti ini, memang dari pihak keluarga itu berperan aktif, itu dari keluarganya. Makanya sabar-sabaro anggone ngopeni penyakit-penyakit seperti ini. Pokoknya kita prasangka baik sama Tuhan. Pasti di balik itu semua itu ada hikmah yang terpendam. Kalau kita mampu menjalani dengan sabar, janjinya Tuhan pasti dia tepati. Kalau janjinya orang
pasti ada sedikit kebohongan. Tapi kalau Tuhan, oh, is the best pokoknya. Dulu itu tidak bisa bergerak sama sekali, baik tangan, kaki, tangan itu tidak bisa sama sekali, udah. Dan videonya ada, yang pertama itu ada di beranda saya itu ada. Ini terapi yang keberapa tadi mas? Ke-8 ya? Ke-8 kali. Luar biasa pokoknya itu. Pokoknya ya saya itu cara-caranya ngolah pikir saya juga menggunakan cara-cara yang membuat bapak itu nyaman itu menggunakan segala cara. Pokoknya MacGyver gak kalah akal. Nah seperti itu. Bapak ikuti perintah saya, ya. Yaitu jari-jarinya tolong kasih gerakan. Jari-jari kaki, nah itu. Nah, lagi, kasih gerakan lagi. Nah, kasih gerakan ini udah mulai bergerak di jari 4 ini yang belum di jempolnya. Nah itu enggak apa-apa, tapi yo baru hari ini itu bisa bergerak. Soalnya kemarin saya pegang ini enggak bisa sama sekali. Ini tak pegang enggak bisa kemarin. Kemarin terapi yang ke-7 itu enggak bisa, ini yang ke-8 telah saya pegang. Nah itu ininya bergerak. Itu mukjizat dari Tuhan. Dan tangannya kemarin sudah bisa. Itu tangannya angkat, Pak. Itu tangannya itu diangkat. Nah, itu bisa. Nah, itu diangkat bisa. Nah, taruh. Angkat lagi. Nah, gini bisa. Yo, walaupun belum 100% lah. Tapi ya perkembangan sangat lumayan cepat sekali. Luar biasa pekerjaan saya itu. Betul-betul nguras pikiran, nguras fisik. Bahkan terapinya bapak itu sampai berjam-jam kadang-kadang. Kalau saya itu kalau nambahin orang, kalau belum menemukan titik kepuasan di dalam diri saya tidak mau beranjak pergi dari sini. Benar begitu Pak? Benar. Sampai berjam-jam itu. Nah, cuman satu kamar. Tapi tidak apa-apa. Kita break dulu mas. Nanti bikin video yang kedua untuk latihan jalan. Kita break dulu. Break.